Salam jumpa saudaraku, renungan pagi penyejuk iman kembali menyapa saudara dengan tema kegigihanlah yang akan menjadikan dirimu bintang. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup anugerah-Mu. Tolonglah kami untuk memaknai hidup ini dengan kebajikan, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu sekarang datang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Saudaraku, saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Maruli Pardamaian dalam bukunya yang diberi judul Karena Kata Adalah Doa. Pada bagian pembahasan tentang kegigihan, ia mengutip ungkapan David Herbert Lawrence demikian, "Kegigihan adalah kekuatan yang tidak kelihatan yang dapat menyingkirkan rintangan-rintangan besar." Benar bahwa dalam setiap upaya seseorang untuk mencapai puncak kesuksesan, maka tidak bisa tidak, ia harus berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Bahkan ada kalanya ia sampai merasakan keterpurukan yang paling menyakitkan dan hampir saja membuat ia kehilangan harapan lalu menyerah. Di saat-saat seperti itu, dibutuhkan tekad dan keberanian untuk tetap bertahan dengan tegak berdiri menghadapi terpaan badai kehidupan. Dan hal itulah yang disebut dengan kegigihan. Gigih berarti tetap teguh pada pendirian, ulet atau pantang menyerah. Thomas Watson, pendiri IBM, memberikan makna yang sangat indah tentang kegigihan dengan berkata, "Tak ada sesuatu dalam dunia ini yang dapat menggantikan kegigihan. Bakat pun tidak, sebab fakta menyatakan bahwa orang berbakat pun banyak yang tidak sukses. Jenius juga tidak, dan jenius yang tidak berhasil adalah hal yang biasa. Pendidikan juga tidak, sebab dunia ini penuh dengan orang yang berpendidikan yang hidupnya terlantar. Hanya kegigihan dan tekad kuat yang maha dahsyat membuka jalan sukses." Salah satu hakim yang menunjukkan karakter yang demikian adalah Yefta. Dia adalah seorang yang gagah perkasa, namun ia terlahir dari rahim seorang perempuan sundal. Karena latar belakang ibunya itu, maka saudara-saudara sebapa tidak menganggapnya sebagai anggota keluarga, lalu mereka mengusirnya. Yefta menerima perlakuan itu dengan penuh kesabaran, dan ia pergi ke tanah Tob. Tob dalam bahasa Ibrani artinya baik. Jadi ketika ia diperlakukan dengan tidak benar, ia menerima perlakuan itu dengan lapang dada. Ia menyambut perlakuan itu dengan pikiran yang positif bahwa hal itu baik untuk masa depannya. Karena itu, di tanah Tob, ia melatih dirinya menjadi seorang pemimpin. Ia berpihak kepada orang-orang yang terusir dari keluarganya, mengumpulkan mereka dan menghidupi mereka. Dan ketika Bani Amon menyerang Israel, barulah tua-tua Israel datang meminta bantuan kepadanya. Yefta sebenarnya punya alasan untuk menolak permintaan itu. Tetapi karena karakternya telah terbentuk sedemikian kuatnya untuk berpihak kepada orang-orang yang teraniaya, maka ia pun menerima permintaan itu dan menjadi hakim atas bangsa Israel. Ini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi setiap kita. Sebab boleh jadi saudara memiliki kisah masa lalu yang kelam, di mana saudara diperlakukan tidak benar, bahkan dipandang sebelah mata. Mari sambut perlakuan itu sebagai kesempatan melatih dan mengasah diri untuk menjadi pemimpin. Akhirnya saya hendak tegaskan hal ini. Dengan modal kegigihan, saudara dapat berangkat dari titik nol untuk menggapai sukses sehingga saudara layak jadi bintang. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini.
Tuhan Yesus memberkatimu.